Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Handayani, calon guru penggerak Angkatan 11, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Elvina Yulia, yang akan menjadi objek pengamatan saya di kegiatan observasi nanti. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan pra-observasinya. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Bu Titi. Iya, gimana kabarnya nih Bu Vina? Alhamdulillah kabar baik. Bu Titi gimana? Alhamdulillah, saya sehat juga. Ibu Vina, ya pada kegiatan kita kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, yaitu tujuannya agar nanti pada saat Bu Vina melaksanakan kegiatan pembelajaran, Bu Vina bisa jadi lebih siap dan Bu Vina bisa lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas hari ini. Baik Bu Titi. Bu Vina, untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan ingin saya tanyakan kepada Ibu. Silakan. Ya, yang pertama itu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Kalau tujuan pembelajaran saya nanti pas pembelajaran itu Bu Titi, karena nanti saya akan memberikan pembelajaran tentang relasi. Tentu tujuannya saya nanti di sini adalah dengan adanya tayang video dan PPT saya berikan kepada siswa nanti. Nah, siswa bisa di sana menyatakan apa itu relasi, kemudian juga bagaimana cara menyatakan relasi. Oke, baik. Kemudian untuk area pengembangannya ya Bu, area apa yang akan Ibu kembangkan di kelas nanti? Kalau masalah area pengembangan mungkin saya intinya di situ manajemen kelas Bu Titi. Di situ nanti saya akan membuat siswa itu termotivasi dalam belajar, kemudian juga dia aktif dalam pembelajaran sehingga nanti pembelajaran itu berpusat kepada murid itu. Oke, baik Bu Vina. Kemudian strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Nanti kalau strategi pembelajaran saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Titi. Kemudian juga di situ saya akan menggunakan model pembelajarannya problem based learning gitu. Oke, selanjutnya untuk penilaiannya Bu, bagaimana nanti Ibu menilai siswa? Kalau masalah penilaian tadi kan saya di sana pembelajarannya strateginya tentang berdiferensiasi. Nanti di sana saya akan melihat bagaimana keaktifan anak dalam kerja kelompok. Kemudian apakah anak itu bisa ada hubungan istilahnya itu kemampuan berrelasinya dengan kelompok. Nanti saya akan nilai di sana. Kemudian saya buatkan rubriknya di situ Bu Titi. Iya. Oke, kemudian sasaran kelasnya Bu, rencananya kelas mana yang akan Ibu ada nanti? Oh iya. Hari apa kegiatan kita akan kita lakukan dan jadwalnya di jam berapa? Oh iya betul. Saya lupa yang ngasih tahu sama Bu Titi. Saya besok Bu Titi pas hari Jumat itu kelasnya saya ambil kelas 84 pembelajaran di jam pertama Bu Titi sampai jam ketiga itu sana. Ya. Baik Bu Vina, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Tadi saya sudah mencatat semuanya. Nah, mudah-mudahan nanti pada kegiatan observasinya semua berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Baik Bu Titi, terima kasih Bu Titi. Ya, sama-sama Bu Vina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semuanya, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, anak ibu semuanya, hari ini kita jumpa kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita dahulu dengan membaca doa. Ibu minta kepada ketua kelas untuk membantu ibu memimpin teman-temannya berdoa ke depan. Silakan, Habil. Iya. Semua siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in.
Allahumma aknina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, perkayalah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat penyantun, muliakanlah kami dengan sifat takwa, dan perindahlah kami dengan kesehatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih Habil, silakan duduk ke tempatnya lagi. Baik, anak ibu semuanya. Sekarang ibu cek dulu kehadirannya ya. Coba didengarkan namanya masing-masing. Abelia Rahmadani. Hadir. Aira Syabani. Aira Hadisha. Oke. Alisa Sonia. Ashifa Yuri. Aulia. Francisca Gunawan. Habil Putra Dilaga. Hadir. Instrit Sabatania. Izagi Pratama. Keisha. Kalisa Alia. Kanaya. Muhammad Syahraja. Nabila Oktaviani. Nabila Rafita. Nadira Putri. Nadifa Rahma. Nadia Syafwa. Najla Humaira. Naura Nadifa. Nisa Maslina. Rizuki Ashifa. Sakira Natasha. Sifa Khairunisa. Hadir. Fiona Syafitri. Zaki Giovanni. Zaskia Laila. Erik Syah. Oke, alhamdulillah anak ibu hadir semuanya hari ini ya. Baik, anak ibu semuanya. Hari ini anak-anak ibu sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit satupun? Tidak. Kalau ada yang sakit, nanti boleh istirahat di ruang KS ya nak ya. Oke, sekarang ibu cek dulu semangatnya. Ayo sekarang kita tepuk semangat dulu ya, biar semakin fresh dan semangat dalam belajar nanti. Oke? Siap? Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Terima kasih ya anak-anak ibu semuanya. Nah, sekarang kita lanjut dengan menyanyikan salah satu lagu nasional, itu lagu Indonesia Raya. Nah, kita menyanyikan lagu nasional ini tujuannya untuk apa anak-anak ibu? Iya, supaya anak-anak ibu di dalam dirinya timbul rasa nasionalisme dan juga rasa bangga dan cinta terhadap tanah air kita. Oke, silakan anak ibu semuanya berdiri dulu. Bantu Ibu Nisa untuk memimpin nyanyi di depan ya. Oke, yuk Nisa, sini Nisa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali anak ibu. Terima kasih Nisa. Baik, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang relasi dan cara menyatakannya. Nah, ibu bertanya kepada anak ibu semuanya terlebih dahulu. Nah, sebelum bertanya, ibu akan bercerita tentang Indonesia dulu ya. Nah, beruntung anak ibu di sini tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, budaya, kemudian jenis makanannya, kemudian juga bahasanya, ya kan? Ya. Nah, kalau kita berbicara dengan makanan, nah, ibu tanya dulu. Kita tinggal di Sumatera Barat, khususnya di Padang. Pertanyaan ibu, kalau kota Padang ini, Sumatera Barat ini, ciri khas makanannya apa? Rendang. Iya, rendang. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini tentang relasi dan cara menyatakannya. Nah, kita bisa mengatakan kalau rendang itu dari Padang, kemudian lagi empek-empek itu dari Palembang dan segala macamnya. Nah, itu ada kaitannya dengan pelajaran kita relasi. Relasi itu nanti namanya sama dengan hubungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ini dia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui mengamati PPT dan video nanti anak-anak ibu semuanya, peserta didik dapat memahami pengertian dan cara menyatakan relasi. Yang kedua, dengan diskusi dan mengingat nanti, peserta didik dapat menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi relasi itu tadi adalah hubungan. Nah, sekarang ibu bertanya, andaikan manusia ini tidak memiliki relasi, apa yang akan terjadi? Iya, tidak ada hubungan sosial, bagus. Kemudian lagi, kita merasa sepi karena tidak ada relasi kita dengan orang lain atau hubungan kita dengan orang lain. Oke? Nah, untuk itu mari kita pelajari sekarang relasi atau hubungan. Sekarang apa itu yang dimaksud dengan relasi? Coba anak ibu perhatikan di depan ini. Nah, relasi atau hubungan. Nah, kalau dalam matematika, apa yang dihubungkan, apa yang direlasikan? Dalam matematika nanti kita ada namanya himpunan. Ya, himpunan itu sama dengan kelompok. Nah, relasi nanti antara dua buah himpunan, apa katanya di sana? Relasi antara himpunan A, kita misalkan namanya himpunan A, dan himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, itu relasi. Paham yang relasi? Nah, sekarang yang berikutnya tadi kita sudah paham dengan relasi, kemudian lagi cara menyatakannya. Nah, menyatakan relasi itu ada ini, 3. Yang pertama apa? Diagram panah. Iya, cara menyatakan relasi ada 3. Yang pertama dengan diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Nah, ada 3 cara menyatakan relasi. Nah, sekarang ibu kasih contoh. Nah, mana dia nanti dengan diagram panah? Mana pula dengan diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan? Lihat di sana.
Ibu buatkan dalam bentuk tabel data dari beberapa orang siswa dan juga mata pelajaran yang disukainya. Nah, nampak sama anak ibu di sini. Untuk membuat diagram panah ini dibuatkan dalam bentuk seperti lingkaran yang berbentuk oval ya. Nah, di dalam itu dibuatkan anggota masing-masing himpunan tadi. Paham? Nah, dari sini bisa kita kita relasikan dia, kita hubungkan dia dengan syarat harus ada penghubungnya atau dengan syarat harus ada relasinya. Kalau sudah ada relasinya, baru kita bisa pasangkan dia, siapa temannya, siapa kawannya, ya. Nah, lihat di sini. Tadi Abdul, pelajaran yang disukai. Apa pelajaran yang disukai oleh Abdul tadi? Matematika dan IPA. Kemudian dipanahkan. Nampak sama anak ibu? Kalau sudah ada relasinya, kita hubungkan dia lagi. Paham? Nah, ini seperti diagram panah, inilah bentuknya. Ya, sekarang yang kedua apa? Diagram kartesius. Dengan soal yang sama, nah kita tuangkan dia ke dalam bentuk diagram kartesius. Nampak? Nah, kalau di sini diagram kartesius itu kita menggunakan koordinat kartesius. Seperti pelajaran kita yang telah lalu, ya, koordinat kartesius itu ada namanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau untuk menyatakan relasi ini kita gunakan koordinat kartesius, tapi namanya tidak X dan Y lagi. Apa namanya? Tergantung dari nama himpunan yang kita buat tadi. Misal, untuk sumbu yang mendatar atau garis horizontal dibuatkan di situ A. A itu tadi apa? Nama siswa, bagus. Nah, boleh juga A ini diganti dengan nama siswa. Yang B lagi untuk garis yang tegak lurus atau vertikal ini dibuatkan di sini tadi himpunan B, atau juga boleh dibuat mata pelajaran. Paham anak ibu? Mengerti? Mengerti. Nah, itu untuk diagram kartesius. Sekarang yang ketiga apa? Himpunan pasangan berurutan. Apa dia? Lihat ini. Himpunan pasangan berurutan boleh kita singkat dengan HP. Bagaimana cara membuatnya? Lihat di sini. Untuk membuat dengan himpunan pasangan berurutan, kita awali dulu dengan kurung kurawal. Nah, nanti baru kita masukkan datanya di dalam itu. Siapa dia? Tentu kita urutkan, namanya aja himpunan pasangan berurutan. Nah, kita urutkan dia tadi. Lihat, boleh anak ibu lihat dari diagram kartesius tadi, boleh juga dilihat dari diagram panah. Nah, tadi pada diagram kartesius nampak di situ Abdul. Abdul tadi noktahnya menunjuk ke mata pelajaran apa? Matematika dan IPA. Khusus yang seperti ini untuk himpunan pasangan berurutan, anak ibu buat semuanya. Jangan ada yang tertinggal. Artinya apa? Kalau dia satu orang anak itu dia memiliki 2 mata pelajaran yang disukai, buat kedua-duanya. Bagaimana cara penulisannya? Nulisnya seperti ini. Buat dulu satu-satu. Abdul, matematika, tutup dengan kurung biasa dulu ya. Kemudian buat lagi yang keduanya Abdul, IPA. Paham? Sampai seperti itu seterusnya. Paham? Mengerti anak ibu semuanya? Mengerti. Nah, supaya lebih paham anak ibu, ibu lihatkan sebuah video cara menyajikan relasi. Nah, coba anak ibu perhatikan semuanya. Coba perhatikan video itu, nanti akan ibu tanya informasi apa saja yang ada di dalam video itu. Udah nampak sama anak ibu? Tayangan video di depan. Sekarang ibu mau bertanya, dari video yang sudah ditayangkan, kira-kira apa yang bisa anak ibu tangkap dari video itu? Ya, dia membuatkan di situ relasi
makanan kesukaan beberapa orang. Ya enggak? Ada berapa orangnya tadi? Ada 4 orang. Kemudian lagi dia juga membuatkan relasi apa lagi? Hobi. Iya, hobi ya. Di situ hobinya kebetulan dalam olahraga. Ya, olahraga apa yang disukai oleh beberapa orang siswa tadi. Ya. Kemudian nampak di sana enggak? Dinyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk diagram panah, kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Oke, paham Ibu semuanya? Kalau paham, sekarang Ibu memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nah, nanti tolong lihat LKPD-nya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Dan ini. Nah, perhatikan Ibu dulu. Bagaimana cara kita mengerjakan LKPD itu nanti. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, kita belajar tentang relasi dan cara menyajikannya atau menyatakan ke dalam 3 bentuk cara. Ya kan? Nah, di dalam LKPD itu ada aktivitas 1 sampai 3 Ibu berikan kepada anak Ibu semuanya. Nampak di sana kan? Nah, di situ nanti Ananda baca, anak-anak Ibu baca nanti sesuai dengan perintah yang disuruh dalam LKPD itu. Ya, di situkah ada sebuah permasalahan yang Ibu berikan. Nanti anak Ibu baca, pahami dalam LKPD itu apa yang diminta nanti. Kemudian sebelum menyajikannya, apa nanti yang harus Ananda buatkan terlebih dahulu. Sama seperti contoh di video dan PPT tadi ya kan. Dibuatkan dulu apanya? Anggotanya. Ya, dibuatkan dalam tabel juga boleh nanti. Di dalam bentuk berupa himpunan juga boleh. Kalau sudah Ananda buat itu, baru bisa disajikan. Yang terpenting apa nanti? Dari ketiga cara menyajikan itu harus ada apanya? Iya, bagus. Harus tahu kita dulu relasinya. Kalau sudah tahu kita relasinya, baru bisa kita buatkan. Paham anak Ibu dalam pengerjaan LKPD? Paham. Sekarang silakan anak Ibu bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Diskusikan dengan anggota kelompoknya apa pemecahan masalah dari soal yang Ibu berikan. Kemudian nanti pastikan semua anggota kelompok paham dengan apa yang dibahas. Ngerti anak Ibu? Nah, silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya. Ya, supaya anak Ibu lebih bersemangat nanti dalam mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Oke? Yuk, silakan semuanya berdiri dulu. Semakin semangat nanti ya belajarnya. Coba ambil posisi yang paling bagus. Ya. Oke, boleh ke sini geser Syahraja. Ke situ juga boleh. Ya, boleh. Ambil posisi yang paling nyaman ya. Sekarang kita ice breaking dulu supaya anak Ibu lebih semangat. Oke, ikuti nanti ya. Nah, tolong Ananda ikuti nanti. Yuk, kita mulai ya. Yuk, semuanya. Ya sayang. Ya. Oh, yang ini. Nah, kalau untuk yang ini, Ananda bikin dulu model matematikanya. Ya, buatkan dulu di sana data dia dulu. Boleh dalam bentuk tabel atau boleh juga tadi dalam bentuk himpunan tadi. Kalau sudah dapat itu, kemudian lihat lagi relasinya. Kalau udah tahu relasinya, baru bisa kita pasangkan, kita hubungkan dia. Paham? Nah, silakan coba. Udah siap semuanya? Nah, kalau udah siap, nah masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompok bersama anggotanya ya. Nah, sekarang Ibu minta pada masing-masing kelompok untuk
mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan dulu kelompok 1 tampil ke depan. Ya, silakan kelompok 1. Yang lain memperhatikan ya, nanti lihat temannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok akan presentasikan hasil aktivitas Ya, berarti kelompok 1 akan mempresentasikan nanti bahan yang di LKPD-nya itu aktivitas 1 ya. Ya. mereka kita sajikan dalam bentuk diagram kanan. Setelah ini ada himpunan A terdiri dari Yuni, Sofi, Wiwit, Budi, Funda, dan Anda. Sebelah kanan ada himpunan B terdiri nasi goreng cabai hijau, minus, mie goreng pedas, kue tiaw buah, bihun goreng, kebab, dan kentang. Himpunannya adalah makanan yang dipesan. Ini memesan nasi goreng cabai hijau. Sofi memesan minus dan kebab. Wiwit memesan kue tiaw buah. Budi memesan bihun goreng. Funda memesan bihun goreng dan seblak. Dan Arya memesan mie goreng pedas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tunggu situ dulu sayang. Nah, setelah kelompok 1 tampil, apakah ada yang menambahkan atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Apa? Sudah? Sudah. Oke, silakan duduk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, nah kita lihat hasil diskusi dari kelompok 1 ini. Kita lihat di sana dibuatkan dalam bentuk apa itu? Diagram panah. Bagus, luar biasa Anak Ibu semuanya. Kelompok 1, 2, dan 3 berarti sudah paham dengan materi kita hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu kumpulkan dulu LKPD-nya. Semua udah dibuatkan namanya kan? Nama anggota kelompoknya. Kemudian jangan sampai salah nama, nanti kelompok lain yang terbuat namanya. Oke, dah? Nah, kalau sudah semuanya, LKPD-nya sudah selesai. Nah, sekarang Ibu kasih kalian satu soal. Masing-masing kalian nanti mengerjakan ya. Ini soalnya. Nah, ini dia. Nampak ya soal Ibu semuanya? Nah, sebelum kita ke soal, tadi kelompok sudah tampil semuanya ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu luar biasa hebat semuanya. Kita kasih tepuk santiang dulu saudaranya, ya. Oke, semuanya tepuk santiang ya. 1, 2, 3, tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, 2 ampu santiang. Ya, bagus. Sekarang Ibu kasih soal ya. Nah, ini ada kertas masing-masing nanti buat jawabannya di kertas yang Ibu bagikan ini. Jangan lupa buat namanya ya. Nah, bikin namanya. Oke. Nah, kalau sudah siap, berarti materi kita sudah selesai ya. Nah, untuk itu dari apa yang kita pelajari tadi, mulai dari awal sampai Ananda tadi mengerjakan satu buah soal, kira-kira apa yang dapat Ananda simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Ayo. Ya, apa? Iya. Kemudian apa lagi? Iya, bagus sekali. Jadi relasi itu adalah hubungan yang memasangkan
Iya, anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Bagus. Itu dia kesimpulan kita. Kemudian yang kedua apa lagi? Cara menyatakan relasi. Ada berapa cara menyatakan relasi? Ada 3. Apa saja itu? Yang pertama. Iya, bagus, luar biasa. Jadi untuk menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Bagus, luar biasa anak ibu semuanya. Berarti hari ini anak ibu sudah memahami apa pelajaran kita hari ini. Ya. Nah, sekarang setelah belajar dari awal sampai sekarang, pertanyaan ibu, nah bagaimana anak ibu belajar hari ini? Bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Nah, ibu kasih kertas sticky note ini, nanti Ananda buat, kemudian tempelkan di depan bagaimana perasaan Ananda setelah belajar hari ini. Oke? Oke, sekarang ini ibu bagikan. Nah, bagaimana perasaan Ananda belajar hari ini? Luangkan dalam kertas sticky note ini, nanti tempel ke depan. Oke, dah, terima kasih anak ibu semuanya sudah meluapkan perasaannya hari ini. Berbagai macam cara untuk mengekspresikan perasaan setelah belajar hari ini. Oke, ada yang sangat senang dan bahagia, alhamdulillah ya. Kemudian dibuatkan emotikonnya, ya seru katanya, senang. Kemudian ada lagi yang bilang wow, ya wow luar biasa. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak ibu semuanya, kita sampai ke penghujung pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih semuanya sudah semangat belajar hari ini. Mudah-mudahan seperti itu seterusnya ya. Nah, untuk minggu depan kita jumpa hari Rabu ya. Nah, pelajaran kita untuk Rabu depan itu tentang fungsi dan cara menyatakannya. Nah, nanti anak ibu baca di rumah materinya di buku literasinya yang sudah dipinjam di perpus ya. Nah, nanti cari materinya tentang fungsi dan cara menyajikannya, baca di rumah nanti ya. Biar minggu depan belajar dengan ibu, Ananda sudah bisa memahami, kemudian lagi lancar pelajaran kita. Oke? Oke, terima kasih semuanya anak ibu. Nah, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Oke, ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Handayani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Elvina Yulia. Dan kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik, Ibu Siska Dwiani. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Bu Titi. Iya, gimana kabarnya Bu Vina? Alhamdulillah kabar baik. Bu Titi bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Vina. Ya, baik Bu Vina. Jadi pada kegiatan hari ini kita sudah sampai di kegiatan pasca observasi ya Bu Vina. Ya, sebelumnya saya sudah mengamati pembelajaran yang Bu Vina lakukan di kelas 81 kemarin ya Bu Vina. Ya baik, jadi ada pun tujuan pembicaraan kita hari ini yaitu untuk merefleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah Bu Vina lakukan kemarin di kelas 81. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Vina. Mohon izin ya Bu Vina. Iya. Baik, yang pertama saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Bu Vina
setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 81 kemarin? Ya, baik Bu Titi, jujur secara pribadi perasaan saya ketika masuk dalam kelas kemarin, alhamdulillah cukup menyenangkan Bu Titi, karena siswa pada saat saya masuk pembelajaran itu udah antusias untuk belajar Bu Titi. Oke, baik. Jadi pembelajaran kemarin sudah cukup menyenangkan ya, Bu Vina. Oke, berarti sudah berjalan sesuai dengan modul ajar yang Bu Vina rencanakan, itu Bu Vina. Oke. Kemudian mungkin bisa Bu Vina ceritakan sedikit bagaimana proses kegiatan pembelajaran yang Bu Vina lakukan kemarin di kelas 81. Ya baik Bu Titi, kemarin kebetulan saya masuk di kelas 81. Nah ketika awal pembelajaran itu terlebih dahulu kan saya mencek dulu kesediaan siswa dalam belajar. Kemudian lagi setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum itu juga melakukan memberikan semangat kepada anak dengan memberikan ice breaking. Nah kemudian setelah menyampaikan tujuan pembelajaran di kelas, terus saya juga sebelum masuk pembelajaran itu melakukan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu Bu Titi. Nah tujuannya nanti untuk membangkitkan rasa nasionalisme siswa, kemudian juga mengenalkan kembali kepada anak lagu-lagu kebangsaan kita. Nah setelah itu kemudian saya lagi memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian juga memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Setelah itu saya mulai lagi pembelajaran. Kebetulan pada saat itu pembelajaran saya tentang relasi dan fungsi. Nah di sana bagaimana saya menyatakan relasi itu dalam bentuk apa nantinya. Nah kemudian saya terangkan kepada siswa terlebih dahulu relasi itu apa, kemudian lagi bagaimana cara menyatakannya. Nah sudah saya terangkan kepada siswa semuanya. Kemudian untuk memahami pembelajaran yang saya sampaikan kepada siswa, saya memberikan LKPD Bu Titi kepada masing-masing kelompok, karena pada awal pembelajaran siswa sudah saya dudukkan sesuai dengan kelompoknya. Nah jadi pada saat itu saya berikan LKPD kepada siswa untuk pemahaman pembelajaran yang saya sampaikan. Nah kemudian lagi saya berikan waktu kepada peserta didik untuk menyelesaikan LKPD. Di sela-sela dalam menyelesaikan LKPD saya berikan kembali motivasi atau semangat belajarnya kepada siswa dengan cara melakukan ice breaking. Nah setelah itu kembali saya menginstruksikan kepada siswa untuk menyelesaikan LKPD. Kemudian lagi setelah selesai semua LKPD dikerjakan oleh kelompok, saya juga menginstruksikan kepada seluruh siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah di situ saya hanya menunjuk beberapa di antara masing-masing kelompok. Nah sebelum menunjuk secara langsung, saya meminta kepada siswa itu partisipasinya terlebih dahulu, siapa yang mau tampil ke depan. Nah setelah itu, setelah siswa mempresentasikan hasil kelompoknya, kemudian siswa yang lain mendengarkan, kemudian juga diberi kesempatan kepada siswa itu nanti untuk menanggapi hasil diskusi siswa itu. Nah setelah itu, setelah selesai presentasi, kemudian siswa juga sudah memberikan tanggapan kepada peserta yang tampil. Nah setelah itu lagi untuk memahami masing-masing individu itu apakah sudah bisa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau tidaknya, saya melakukan asesmen formatif Bu Titi. Nah di situ saya memberikan satu buah soal kepada siswa untuk mengukur tingkat pemahaman masing-masing individu. Nah setelah itu lagi, setelah selesai menyelesaikan asesmen formatif, kita sebagai seorang guru tentu meminta kepada siswa itu refleksinya. Nah bagaimana pembelajaran hari ini, apakah sesuai dengan yang diharapkannya atau bagaimana perasaannya, itu saya tuangkan dalam bentuk medianya saya berikan itu berupa kertas sticky note. Nanti siswa-siswa disuruh ke depan untuk meluapkan perasaan yang mereka yang mereka rasakan pada saat pembelajaran dengan saya. Nah itu saya rasa pembelajaran dari saya Bu Titi. Nah kemudian lagi terakhir itu saya meminta kesimpulan kepada siswa. Sebelum refleksi itu tadi Bu Titi, saya minta kesimpulan terlebih dahulu. Nah itulah rangkaian pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, baik Bu Vina, luar biasa sekali ya serangkaian aktivitas pembelajaran yang Bu Vina lakukan di kelas 81 kemarin ya. Jadi dari yang Bu Vina ceritakan tadi, apakah ada hambatan atau kendala yang Bu Vina temui di dalam proses pembelajaran kelas tersebut? Ya baik Bu Titi, kalau kendala saya rasa mungkin pada saat saya pembelajaran itu pas Bu Titi masuk di kelas saya, kebetulan kelas yang saya ajar pada saat itu adalah kelas yang
kalau dikategorikan itu kelas unggul dibandingkan kelas yang lain. Nah, pada saat pembelajaran yang saya lakukan, hambatannya cuma itu aja Bu Titi, siswa itu mungkin dalam dirinya timbul rasa kurang percaya diri. Nah, itu saya lihat ketika saya meminta kepada masing-masing kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Di sana nampak siswa saling saling tolak menolak gitu, saling inilah itulah. Nah, di situ saya lihat mungkin siswa kurang percaya diri. Kalau dari segi keaktifan, alhamdulillah cukup aktif Bu Titi, karena kemampuan akademisnya di sana rata-rata. Di situ tidak ada hambatan dan kesulitan bagi siswa dalam memahami materi Bu Titi. Nah, cuma itu saja berarti anak kurang percaya diri terhadap hasil yang mereka dapatkan itu. Oke, baik. Jadi dapat saya tangkap Bu Vina ya, bahwa permasalahan di kelas yang Bu Vina temui kemarin yaitu adanya beberapa siswa yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat di kelas saat diskusi, begitu ya Bu Vina ya. Nah, saya juga ingin tahu nih bagaimana kiat Bu Vina atau trik Bu Vina dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Seandainya nanti terjadi lagi di pembelajaran selanjutnya, apa yang akan Bu Vina lakukan? Oke, baik. Kalau kita sebagai seorang guru, tentu ya Bu Titi, kita harus paham dulu bagaimana kondisi kelas kita itu, bagaimana kebutuhan belajar anak kita. Nah, dalam kondisi kelas yang saya masuki kemarin, kan ada beberapa anak yang kurang percaya diri. Nah, kiatnya supaya anak itu bisa percaya diri terhadap kemampuan yang mereka miliki, tentu diri kita itu sebagai seorang guru harus ada pengakuan dari diri kita bahwa anak itu bisa gitu. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita, asalkan kita mau dan percaya diri dalam diri kita, pasti kita mampu gitu. Nah, kemudian lagi selain itu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, kita juga sering memberikan motivasi kepada anak tersebut Bu Titi. Nah, kalau tidak kita gali potensi yang ada dalam diri anak itu, maka nanti anak itu terus pasti tidak mau percaya diri. Nah, intinya di sini kita harus memberikan kesempatan kepada anak dan juga pengakuan terhadap diri mereka bahwa mereka itu mampu. Iya, bagus sekali Bu Vina. Saya setuju juga dengan pendapat Bu Vina ya. Iya. Nah, jadi untuk kedepannya selanjutnya apa rencana yang akan Bu Vina lakukan untuk pembelajaran selanjutnya agar proses pembelajaran yang Ibu Vina lakukan di kelas nanti dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Baik Bu Titi. Nah, kebetulan tadi kelas yang saya masuk itu kan kelas unggul. Nah, bagaimana nanti seandainya kelas yang kemampuan akademisnya standar gitu kan. Nah, kiat saya untuk supaya anak itu aktif dalam belajar dan juga termotivasi, kemudian pembelajaran yang kita berikan itu menyenangkan bagi mereka. Saya sebagai seorang guru tentunya lebih kreatif lagi gitu, harus inovatif lagi dalam mengembangkan metode pembelajaran yang saya akan lakukan. Kemudian juga saya akan melihat kondisi kelas itu sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Jadi intinya di sini adalah kita sebagai seorang guru, tentunya saya pribadi harus lebih lagi mencari wawasan, kemudian juga mencari sumber-sumber yang lain sehingga saya nantinya mampu rasanya memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Kemudian juga pembelajaran yang saya lakukan itu nantinya juga berpusat pada anakku sendiri sehingga suasana kelas menjadi aktif dan juga dinamis begitu. Iya, baik. Rencananya kapan itu akan dilaksanakan Bu Vina? Oke. Kalau rencananya untuk pembelajaran berikutnya, saya akan berusaha melaksanakannya segera, akan eksekusinya segera itu Bu Titi. Karena nanti bisa juga itu sebagai introspeksi diri bagi saya, apakah pembelajaran saya itu nanti bisa diterima oleh siswa dengan baik atau tidak. Tentu di pembelajaran berikutnya saya akan lakukan. Kemudian saya lihat juga sesuai dengan kondisi atau gaya belajar yang saya berikan. Kalau dia dalam bentuk kelompok, maka nanti akan saya cari juga media-media pembelajaran yang bisa membuat anak itu aktif dalam kelompoknya, itu Bu Titi. Jadi untuk secepatnya saya akan laksanakan dan juga akan saya lakukan di pembelajaran berikutnya. Iya, luar biasa sekali rencana Bu Vina tersebut ya. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Vina lakukan agar rencana yang Bu Vina sampaikan tadi dapat berjalan, kemudian dapat konsisten terus Bu Vina lakukan di setiap pembelajaran yang Bu Vina lakukan nanti? Tentu komitmennya kita sebagai guru lagi ya Bu Titi, saya itu tentu harusnya apa yang Bu Titi bilang tadi, kita harus konsisten. Kalau tidak konsisten, kita nanti yang menjadi korban anak kita. Nah, nanti anak kita sebagai uji coba loh, kalau ini nggak berhasil metode pembelajaran kita gantilah. Yang ini tidak juga cocok, kita ganti. Nah,
kita tidak berpandangan seperti itu. Nah, kita itu harus harus sesuai dengan jalur dan rencana yang kita lakukan. Kenapa hal seperti itu harus kita lakukan? Supaya nanti berdampak juga pada siswa kita, Ibu Titi. Selain dari pribadi kita belajar konsisten dan tetap sesuai dengan jalur, anak kita juga tidak merasa bosan gitu belajar dengan kita. Karena ibu nih, ini nggak berhasil. Nah, bagaimana itu ibu nih? Jadi lingkungan kita. Nah, jadi di sini kita harusnya konsisten sesuai dengan Ibu Titi tadi gitu. Iya, konsisten ya yang Iya. pertama Ibu Vina ya. Nah, dari komitmen tersebut, apakah Bu Vina perlu dukungan mungkin dari pihak mana saja mungkin yang bisa Bu Vina dapatkan nanti? Iya, betul Bu Titi. Kalau kita tentu harus punya dukungan. Nah, setidak-tidaknya dalam diri kita sendiri supaya pembelajaran kita itu lebih menyenangkan, tentu kita harus memiliki referensi, Bu Titi. Referensi itu bisa saja kita ambil dari manapun. Salah satunya misal dari YouTube itu kita ambil video-video yang menarik yang bisa kita berikan kepada siswa untuk mendukung pembelajaran kita. Kemudian lagi dukungan yang perlu kita butuhkan itu adalah kolaborasi itu Bu Titi. Tentunya kolaborasi dengan rekan sejawat. Yang paling utama sekali adalah dengan teman KKG kita. Karena dengan teman KKG kita bisa sharing gitu. Kita bisa tukar pikiran bagaimana materi ini, apa yang akan kita lakukan dan media apa yang kita butuhkan. Nah, itu Bu Titi. Kemudian lagi tentu juga berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain. Kita juga mencari referensinya dengan teman itu, metode apa yang diberikan kepada siswa sehingga siswa bisa belajar menarik dengan pembelajaran yang kita berikan itu. Iya, mungkin nanti saya juga mau berkolaborasi lagi Iya, dengan boleh, ya. silakan, Bu Ya, Titi. saya mungkin nanti akan mengamati kembali pembelajaran yang Vina lakukan ya. Iya. Oke, baik. Ya, mungkin sekian dulu pembicaraan kita hari ini ya Bu Vina ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa proses pembelajaran yang telah Bu Vina lakukan kemarin itu sudah baik ya, karena sudah bisa membuat pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan bagi siswa. Dan juga alur-alur kegiatan pembelajarannya juga sudah terlaksana semua ya Bu Vina ya. Iya. Tinggal tadi hambatannya itu tadi Bu Vina juga sudah menemukan solusinya ya. Mudah-mudahan di kegiatan pembelajaran selanjutnya Bu Vina bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Vina. Ya, sama-sama Bu Titi. Oke, baik. Sekian dulu kegiatan Pesta Observasi yang telah saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semua dan bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi seluruh guru di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.